Selamat datang kembali di Grism Project. Di video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman sebuah update terbaru dari Vimi, yakni untuk aplikasi Vini Navi Mininya. Yang saat ini untuk aplikasi ada update terbaru dan teman-teman bisa lihat di layar atau di bagian footage yang saya tunjukkan. Yang mana untuk versi terupdate adalah versi 1.1.8. Dan untuk pembaruan aplikasi ini juga membawa pembaruan terbaru untuk tampilan di aplikasi berupa user interface dan user experience. Ya, teman-teman bisa lihat seperti yang saya tunjukkan ini. Di bagian bawah ada icon berupa shortcut yang menunjukkan untuk update mode follow 3.0, yang mana mode ini sebelumnya tidak ada. Dan di video ini saya mau ngebahas apakah ada perbedaan yang cukup signifikan dari mode sebelumnya. Tapi yang jelas untuk user interface-nya ini lumayan agak berbeda sedikit. Di bagian depan seperti yang tadi saya tunjukkan, kita tinggal klik icon untuk mode follow 3.0 atau di bahasa Indonesia kan yakni mode ikuti 3.0. Ya, seperti ini teman-teman, saya mau tunjukkan saat kita aktifkan ada beberapa pilihan mulai dari mode lock, mode follow, dan juga ada mode bersebelahan tulisannya. Tapi ini sebenarnya adalah mode FTIC track disertai dengan mode orbit. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa penggunaannya. Dan kali ini saya akan tunjukkan seperti teman-teman lihat di bagian footage. Tetap sama, drone Vimi ini tidak bisa digunakan aplikasi atau fiturnya ini kalau kita tidak menaikkan drone di ketinggian sekitar 5 meter dari permukaan. Masih tetap sama. Ya, ini seperti ini, saya harus naikkan dulu. Dan kalau saya sudah aktifkan, maka teman-teman bisa lihat untuk mode follow-nya bekerja seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ada sedikit pergerakan yang tidak mulus, seperti drone terlihat agak berhenti baru mengikuti lagi, berhenti lagi baru mengikuti lagi. Bisa jadi ini adalah satu bugs yang mungkin bisa langsung kita dapatkan saat pertama kali update. Dan ini saya akan berputar, saya akan menghadap ke arah drone, dan apakah drone-nya akan mencoba mundur atau ikut mundur mengikuti target. Dan teman-teman bisa lihat untuk mode follow-nya ini, kalau saya berjalan maju atau menghadap ke drone, maka drone-nya akan mundur. Ini pastinya sudah aktif karena sebelumnya juga saya tidak mengubah settingan terdahulu di mana mode backward atau mundur dalam aplikasi Active Track ini saya sudah aktifkan, seperti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, untuk hasilnya ini berjalan dengan baik dan mulus kecuali ketika saya maju ke depan membelakangi drone tadi. Semoga ini bukan sebuah bugs ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mode lainnya, yakni mode kunci dengan tipe paralel. Kalau tadi kita mencoba dengan mode pelacakan, nah kali ini saya aktifkan mode paralel, di mana di mode ini drone akan mengikuti kita dari bagian samping. Dan ini adalah hasil perekaman layar yang sudah saya rekam. Teman-teman bisa lihat untuk hasil FPV di aplikasinya seperti ini. Tidak ada masalah sama sekali tentunya. Dan ikonnya juga di sini menurut saya lebih bagus daripada icon sebelumnya. Di sini seperti ada titik target yang dibulati, ada lingkarannya di bagian luar dari titik tersebut. Kalau sebelumnya itu adalah bentuk kotak untuk objek yang di tracking.
Nah ini saya coba untuk berlari teman-teman, hasilnya tetap mulus, tetap bagus. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti penasaran bagaimana hasil footage yang saya rekam di video ini, saya akan coba tunjukkan di akhir video untuk setiap percobaan yang saya lakukan. Dan untuk yang satu ini teman-teman, saya penasaran, jadi saya coba untuk mengaktifkan mode tracking, mode follow ya, di jarak yang cukup dekat. Dan ini masih mode paralel ya teman-teman ya, dan hasilnya tetap bisa mengikuti dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan coba mode lainnya, yakni mode bersebelahan ya kalau di aplikasi ini tertulisnya. Tapi ini sebenarnya lebih persis mode orbit yang mengikuti kita ketika kita bergerak. Nah, untuk mengaktifkan mode ini saya harus coba cari tempat yang lebih luas. Saya akan coba sesuaikan dulu. Saya akan coba mundurkan drone untuk mengatur jarak. Saya akan bergeser untuk memastikan drone tidak akan sangkut ke pohon yang ada di sekitar tempat saya sedang mengetes. Dan ini teman-teman, untuk tampilannya seperti ini. Di update terbaru ini kita bisa lihat, kita bisa langsung mengubah arahnya juga sebenarnya di sini, tapi saya akan coba untuk tetap membuat arah putarannya tetap sama saja, dan saya akan coba berjalan. Teman-teman bisa lihat untuk hasil dari FPV-nya, saya lihat di sini cukup mulus, dan nanti seperti yang sudah saya infokan, untuk hasil dari perekamannya saya akan coba tunjukkan di akhir video. Ya, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ketika saya berjalan lurus, drone akan mengikuti sembari berputar, mengitari saya sebagai objek yang sudah dikunci. Dan ketika saya berhenti, drone akan berputar dan tidak bergerak maju ataupun mundur. Nah, selanjutnya di sini saya berpindah tempat ke tempat lainnya, dan saya akan coba aplikasikan untuk fitur ini di sebuah bangunan, dan objek yang saya pilih adalah sebuah masjid. Masjid ini cukup besar sebenarnya, dan ini saya langsung tunjukkan. Di sini ada tanda plus yang dilingkari untuk dipilih, tapi saya akan mencoba bagian kubah masjid yang paling besar. Saya akan pilih, dan setelah saya pilih ada tanda titik dan tanda plus dan juga lingkaran. Dan ketika saya coba untuk melakukan perputaran atau rotasi, ada tulisan sudut pitch terlalu tinggi. Jadi saya coba untuk mengubah posisi drone, baik itu diturunkan ataupun ditinggikan, atau mencoba mengubah posisinya menjadi berhadapan, bukan dari samping. Dan teman-teman nanti bisa lihat di footage, hasilnya tetap saya mengalami sedikit masalah. Tapi di video ini saya mau nunjukin bahwa nantinya saya bisa menggunakan mode ini, tapi dengan sedikit modifikasi. Karena di video ini saya tetap tidak bisa mengaktifkan mode ini teman-teman. Sepertinya kalau saya analisa dari apa yang sudah saya lakukan tadi di area footage ini, sepertinya drone harus lebih dekat dengan objek yang diinginkan. Tapi karena di sini saya cukup khawatir, jadi saya putuskan untuk tidak terlalu dekat. Dan teman-teman, di sini saya menggunakan joystick untuk memindahkan posisi drone-nya, dan ternyata kalau dilihat fokus drone tetap terkunci di bagian kubah. Nah, jadi buat teman-teman ini mungkin bisa jadi salah satu tips
Kalau teman-teman ingin melakukan orbit di sebuah objek dan ingin objeknya tetap fokus di tengah, teman-teman mungkin bisa coba fitur yang satu ini. Dengan cukup kunci objek atau pilih objek dengan fitur ini, dan teman-teman bisa langsung menggeser drone dengan menggunakan joystick yang ada di bagian sebelah kanan dari remote. Dan teman-teman, untuk hasil dari apa yang saya lakukan, teman-teman bisa lihat di video berikut ini ya teman-teman. Oke, di sini saya masih mencoba. Teman-teman bisa lihat saya masih mencoba untuk mengaktifkan tetapi tidak bisa. Dan karena saya sudah mengunci objek, maka seperti yang sudah saya bilang tadi, akhirnya drone saya lakukan orbitnya dengan cara manual atau semi manual, yakni dengan cara mengunci titik objek dan menggeser joystick. Dan tentunya hasilnya cukup bagus dan cukup baik. Teman-teman bisa lihat di FPV atau hasil dari perekaman layar yang saya lakukan ini. Dan untuk kecepatannya teman-teman juga sebenarnya bisa atur. Kalau teman-teman ingin lebih cepat dari ini ya bisa di fullkan aja untuk joysticknya ke arah kanan. Dan kalau ingin lebih sedikit pelan, tentunya teman-teman juga menggesernya sedikit saja untuk joysticknya. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk hasil dari perekaman dan juga hasil pengetesan untuk update terbaru dari Vimi Mini 3 ini dari update firmware. Dan berikut ini adalah hasil perekamannya dari SD card. Untuk teman-teman yang pengen lihat, silahkan tonton video ini sampai habis. Dan terima kasih buat teman-teman karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.